Episode 17. Salah tingkah yang bikin malu. Siang itu mereka duduk bersama di teras samping rumah Bu Nur untuk melakukan rapat evaluasi, membahas kegiatan mereka dalam seminggu yang telah berlalu. Dalam 1 minggu pertama kita di sini, alhamdulillah, kita sudah berhasil menjalankan 2 proker besar dengan baik. Semua orang memusatkan pandangannya pada Atlas yang sedang berbicara. Begitupun dengan Naila yang saat itu duduk diagonal dengannya. Namun Naila memandangi Atlas bukan karena menyimak apa yang sedang disampaikan oleh laki-laki itu, melainkan Naila sibuk dengan lamunannya sendiri. Naila tiba-tiba membayangkan bagaimana seandainya jika dia berpacaran dengan Atlas. Mungkin akan lebih menyenangkan jika jalan pakai motor sambil memeluk pinggang Atlas. Atau mungkin Atlas akan menggenggam tangannya sambil lama-lama. Bukan sebentar seperti kemarin saja. Mungkin juga Atlas akan memasangkan jaketnya ke tubuh Naila seperti yang dibayangkan oleh Intan dan Reva. Oke, untuk proker yang akan kita jalankan dalam minggu ini, yang pertama adalah penyuluhan kesehatan dan penyakit terkini. Atlas memutar pandangannya menghadap Naila. Silakan dijelaskan bagaimana rundown dan pelaksanaan kegiatan untuk besok, Naila. Naila masih bengong. Masih tenggelam dalam lamunannya sambil senyum-senyum sendiri. Semua pun langsung cekikikan melihat ekspresi Naila yang tidak berkedip menatap Atlas. Woi! Billy tiba-tiba menepuk pundak Naila yang langsung membuat gadis itu terlonjak kaget. Kenapa? Ujar Naila yang semakin membuat semuanya tertawa. Segitu terpesonanya sama Atlas ya, Nay? Sampai bengong lama gitu? Celetuk Reva. Pasti karena habis jalan dan hujan-hujanan kemarin nih. Intan juga turut menimpali. Wajah Naila langsung memerah, benar-benar malu bukan main. Tapi Atlas langsung meredakan suasana riuh itu dengan kembali mengambil alih pembicaraan. Bisa dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan untuk besok? Iya, bisa. Naila menyahut dengan gagap sambil membalikkan kertas di hadapannya yang ternyata juga tidak ada catatan apa-apa. Karena Naila memang belum menyusun rundown acara secara detail. Akhirnya, Naila mencoba menjelaskan dengan secara verbal saja. Sesi pertama kegiatan posyandu untuk anak-anak belia, kemudian sesi 2 penyampaian materi tentang hujan. Semua tertawa lagi karena menyadari Naila yang salah bicara. Naila semakin malu, langsung menutup wajahnya dengan buku. Goblok. Kenapa sampai salah ngomong sih? Naila memaki dirinya sendiri. Ia belum pernah merasa setolol itu sebelumnya. Setelah rapat evaluasi, Naila masih bertahan di teras itu sambil mengerjakan rundown kegiatan untuk besok. Tapi kali ini ia sudah pindah duduk di kursi, bukan di lantai lagi. Naila mencoba fokus agar tidak menjadi bahan tertawaan teman-temannya lagi. Pokoknya, kegiatan memalukan seperti tadi cukup jadi yang pertama dan terakhir kali di hidupnya. Hachi! Naila menggosok-gosok hidungnya setelah bersin. Ia juga mengambil tisu lagi untuk membuang ingus. Tadi ia gagal fokus karena melamunkan Atlas. Kini ia jadi tidak fokus karena mendadak pilek. Itu juga karena hujan-hujanan dengan Atlas kemarin. Naila membuang tisu bekas ingusnya itu ke tong sampah. Saat hendak kembali ke kursinya tadi, ia melihat Atlas sudah ada di sana. Minum dulu nih. Atlas menyodorkan gelas minuman berisi air campur madu dan jahe. Naila terkesiap beberapa detik, sekaligus terkejut karena kehadiran Atlas yang tiba-tiba saat ia sedang memikirkannya. Gak usah GR atau mikir aneh-aneh. Gue gak mau aja kegiatan besok berantakan karena penanggung jawab kegiatannya yang mendadak sakit. Ucap Atlas lagi. Siapa juga yang mikirin macam-macam? Elak Naila. Ia pun kembali ke tempat duduknya, ke seberang Atlas. Ini gak dikasih aneh-aneh kan? Naila menatap curiga. Aneh-aneh yang kayak gimana? Siapa tahu aja lo ngerjain gue. Gue kan harus berhati-hati sama orang yang punya dendam sama gue. Kalau nggak mau ya udah. Atlas mengambil gelas itu lagi. Mau. Naila menahan tangan Atlas.
Hanya beberapa detik saja, setelah itu ia langsung memindahkan pegangannya ke gelas dan langsung meneguk minuman itu. Sembari Naila menghabiskan minuman itu, Atlas memutar laptop Naila untuk menghadap dirinya. Atlas membaca rundown kegiatan yang sedang dikerjakan oleh Naila. Penyampaian materinya 2 jam, kok lama banget? Soalnya materinya lumayan panjang juga. Gue mau ngejelasin tentang beberapa penyakit menular, mulai dari gejalanya, cara mencegahnya. Jelas Naila. Udah bikin PPT-nya? Udah. Mana? Gue mau lihat. Cek aja di Quick Access. Atlas membuka file PowerPoint itu sesuai arahan Naila. Ini lo semua yang nyampein materinya. Naila mengangguk. Awalnya gue minta dokter di puskesmas, tapi katanya diserahin ke kita aja. Jadi ya udah. Tapi nanti diselingin sama ice breaking kok. Fatir sama Billy nanti yang ngisi ice breakingnya. Biar gue yang presentasi besok. Ucap Atlas. Naila kembali melongo bengong. Benar-benar tidak menyangka Atlas akan bicara seperti itu. Mengingat Atlas yang selama ini seolah sengaja memberikan banyak tugas pada Naila. Daripada lo presentasi sambil narik-narik ingus, bikin malu. Terang Atlas. Kirim file PPT-nya ke WA gue. Ya, nanti gue revisi beberapa dulu. Lirih Naila. Oh iya, lo ada nyiapin door prize untuk anak-anak yang ikut kegiatan posyandu besok nggak? Cuman nyiapin snack aja sih. Tambahin mainan-mainan sederhana aja. Emang masih sempat kalau dicari sekarang? Biar gue cari sama Fatir atau sama Billy. Kira-kira ada lagi yang mau lo titipin gak? Naila mulai mengingat-ingat. Gak ada sih kayaknya. Obat pilek mungkin. Biasa lo minum obat yang merek apa? Naila meneguk ludah. Pertanyaan sederhana yang mengandung perhatian terselubung itu semakin membuat hati Naila meletup-letup senang. Ini aja cukup kok. Lirih Naila sambil memegang gelas minuman jahe yang masih terletak di atas meja. Ya udah. Atlas langsung bangkit berdiri, kemudian pindah ke teras depan. Setelah Atlas pergi, Naila menundukkan kepalanya sambil menatap gelas berisi minuman jahe yang masih tersisa setengah itu. Naila bisa menahan bibirnya untuk tidak tersenyum ketika hatinya sedang mengembang seperti itu. Kok tiba-tiba jadi baik dan care gitu sih? Kan gue jadi makin salting. Gumam Naila sambil menyesap minuman jahe itu lagi. Ia sambil melupakan semua merek obat yang pernah ia konsumsi. Dan jadi menganggap bahwa obat alami yang diberikan Atlas itu adalah yang paling manjur. Sementara itu, tanpa disadari oleh Naila maupun Atlas, diam-diam Intan dan Reva mengintip mereka sedari tadi dari balik jendela. Gue menang dong berarti. Bahkan awal minggu kedua aja mereka udah langsung falling in love. Bisik Intan. Fix, lo harus beliin gue martabak telur hari ini juga. Tapi kan mereka masih gengsian, belum ngungkapin perasaan satu sama lain. Jangan curang lo. Kesepakatan awal kita nggak sampai mereka saling mengungkapin atau sampai jadian ya. Pokoknya Naila dan Atlas udah saling falling in love. Buktinya udah jelas banget dari mereka yang jalan bareng kemarin, Naila yang salting hari ini, dan Atlas yang bikin minuman jahe buat Naila barusan. Iya, ntar gue beliin martabak telur buat lo. Kalian ngapain? Naila yang mendengar suara bisik-bisik itu mulai melongok ke jendela. Intan dan Reva serentak terperanjat kaget. Gak ngapa-ngapain Nay. Ini lagi bersihin kaca jendela. Reva menyahut asal. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.